بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Yang keempat, Ibnu Qayyim menyebut hidayah tahdis, yaitu adanya umat-umat terdahulu sebelum kalian ada muhaddas yang diberi tahdis, pembicaraan. Fa iyakun fi hadhil ummah, maka kalau pada umat ini di antara yang mendapat hidayah tahdis itu adalah Umar bin Khattab. Yang dijelaskan oleh Nabi, dia mendapat hidayah tahdis. Apa buktinya bahwa dia diberi hidayah tahdis? Ketika Umar ditanya tentang waris kalalah. Waris kalalah itu adalah dari kata iklil. Iklil itu mahkota raja. Mahkota raja biasanya membelit di pinggir, lalu dikenakan kepada keluarga kalalah. Apabila ditinggal mati, yang tidak ada ahli waris ke atas, tidak ada bapak, tidak ada kakek, dan tidak ada ahli waris ke bawah, anak dan cucu. Yang ada adalah ahli waris menyamping bagaikan mahkota raja yang membelit pada kepala. Ketika Umar memberikan fatwa kaitannya dengan kalalah, dia mengatakan, fa in yakun sawaban faminallah wa in yakun khata'an pamin Umar wa minas syaiton. Jika benar dari Allah dan jika salah adalah dari aku, dari Umar dan setan. Ini adalah hidayah tahdis namanya. Termasuk adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang mendapat hidayah tahdis ketika Abu Jahal mengatakan kepada Hamzah bahwa Muhammad telah menuduh kita adalah safah ukul, akal kita bodoh. Muhammad syabbu alihatina, telah mencaci maki berhala kami, dan Muhammad juga telah meninggalkan ajaran bapak-bapak kami. Itu kata Abu Jahal. Yang diinginkan oleh Abu Jahal ada dukungan dari Hamzah, karena Hamzah orang berani, ingin dukungannya mesti diapakan orang itu. Tapi malah Hamzah mendapat tahdis. Dia adalah muhaddas, yang hidayahnya muhaddisnya adalah Allah. Sehingga Hamzah mengatakan dengan kalimat, man asfahu minkum. Sebenarnya yang bodoh itu kalian atau Muhammad? Sebenarnya yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu adalah kita. Karena na'budu al-hijarah, kita menyembah batu yang tidak punya gerak dan tidak punya napas apa-apa. Maka Hamzah dengan tegas mengatakan di hadapan Abu Jahal, ana ashhadu alla ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, hidayah ini bisa diberikan oleh Allah kepada selain Nabi, terutama kepada orang yang hidup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Ibnu Qayyim menyebut tingkatan hidayahnya adalah martabatul ifham. Hidayah ifham, hidayah paham, hidayah mengerti terhadap maksud sekalipun tidak ada kata yang dikatakan. Sahabat yang dapat hidayah ifham ini adalah Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa tidak ada anak Muhammad yang hidup sampai dewasa? Karena semua anak laki-laki Muhammad wafat sejak usia kecil. Terutama Ibrahim wafat dalam usia 2 tahun masa menyusui. Apa jawabannya? Ibnu Abbas menyatakan bahwa kenabian telah berakhir. Sebab menurut dia, kalaulah setelah Muhammad masih ada nabi, tentu ada salah seorang dari anak Muhammad yang laki-laki dihidupkan sampai dewasa. Kenapa semua anak laki-laki Muhammad tidak ada yang hidup sampai dewasa?
Menurutnya supaya tidak ada orang yang menyatakan ada nabi setelah Muhammad. Ini dia tafsirkan dari ayat Al-Ahzab ayat 40, yang dalam ayat itu Allah menjelaskan, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad bukan bapa salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia Rasul Allah dan nabi terakhir. Lalu ayat akhir kalimatnya, wa kanallahu bikulli syai'in alima. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Dia tafsirkan, Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu itu adalah Allah tahu kenapa anak Muhammad semuanya diwafatkan sejak kecil. Allah tahu. Begitu dalam fikihnya Ibnu Abbas. Inilah mungkin karena beliau suka didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama. Karenanya para sahabat kalau tidak mengerti terhadap maksud ayat, maka mereka suka bertanya kepada Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas sinan, masih usia dewasa. Inilah yang disebut dengan hidayah ifham.